dan inilah jadi longsor dan mengakibatkan putusnya jalur akses antara Wonosobo, Dieng dan Batur. Selama ini terjadi kepentingan yang areal yang mestinya merupakan area besar alokasi hampir 80%. Karena memang situasi topografi kan kelerengan sangat miring. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Perlahan mulai menerangi desa-desa di sekitar perbukitan. Kokokan ayam memberi pertanda bahwa kehidupan masyarakat di kawasan perbukitan Dieng, Wonosobo dan sekitarnya memulai aktivitasnya. Panoramanya yang indah, sejuk, dan kehidupan masyarakatnya yang rukun. Tak kenal lelah, yang sebagian besar sebagai petani kentang dan tembakau, mampu menggerakkan perekonomian di desa mereka. Tapi, apakah mereka juga sadar bahwa penanaman kentang dan tembakau yang mereka lakukan tanpa memperhatikan cara-cara yang benar justru bisa membahayakan, bahkan merugikan mereka sendiri, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2011 lalu. Pemerintah Kabupaten Wonosobo sejak tahun 2007 sudah menginisiasi tim kerja pemulihan Dieng di dalam konsep penyelamatan Dieng secara khusus, tetapi ini tidak saja meliputi ansih kawasan Dieng, tetapi meliputi 4 kecamatan yang ada di wilayah atas 1000 meter di atas permukaan laut. Yang lebih fokus adalah Kecamatan Kejajar, lalu Kecamatan Watu Malang, lalu Kecamatan Garung Mojo Tengah, ditambah Kecamatan Kertek sebagai kawasan kentang dan kawasan tembakau. Jadi Dieng dan sekitarnya ini memang dari sisi fisiografi atau bentang lahan ini memang merupakan areal yang mestinya merupakan area lindung, karena dari sisi kemiringan itu hampir 80% lebih dari 30 derajat. Bahkan di beberapa tempat kemiringan sampai 45 derajat atau 100%. Kondisi fisik yang seperti ini, sementara lebih dari 60% adalah lahan milik, sehingga lahan yang kemiringannya mestinya tidak sesuai untuk kegiatan pertanian semusim, tapi karena merupakan lahan milik sehingga diupayakan untuk bisa berproduksi secara optimal. Dengan kondisi yang demikian, otomatis kawasan ini merupakan kawasan yang rawan bencana. Dengan intensifikasi tanaman semusim berakibat pada potensi bencana ini menjadi semakin nyata dan aktual. Dilema. Di satu sisi, pemerintah ingin mencegah bencana alam. Berbagai penyuluhan dan himbauan untuk menanam tumbuhan konservasi sudah dilakukan. Tapi di sisi lain, tumbuhan berakar kuat tersebut justru dianggap petani bisa mengurangi kualitas hasil panennya. Tadi itu pohon yang besar itu mengayomi tanaman itu ya kurang baik. Kalau mengayomi tembakau dan tanaman padi dan sebagainya itu tidak baik. Permasalahannya ya itu tidak kena sinar matahari. Ini nek nanam ikan niku istilahnya nggih hasilnya sing kirang nggen pasaran niku repot. Sinten sing ajeng tanggung jawab numbasi ngoten. Kalau ada tanaman yang besar, makanya ya kualitasnya tembakau kurang baik. Soalnya iklimnya cocok kentang. Ya, ini hanya masalah perut saja.
Para petani sudah sangat familiar dan terbiasa dengan pola bercocok tanam kentang maupun tembakau. Bagi mereka hanya itu yang mereka bisa dan dianggap murah biayanya. Bahkan kata mereka mudah menjualnya. Jadi pertanian itu mengalami kemunduran di banyak sektor dan banyak daerah, yang menyebabkan petani itu sebenarnya tidak pernah menjadi sejahtera, sehingga akhirnya mereka cenderung membuat praktek atau mempraktekkan pertanian yang tidak sehat untuk lingkungan. Masyarakat menanam kentang di lereng-lereng, mereka hampir tidak punya pilihan. Sebagian karena tekanan kemiskinan dan semacam itu. Tentu saja seharusnya mereka dilarang. Dilarang artinya mereka tidak boleh menanam di tempat-tempat yang berbahaya seperti lereng-lereng dan semacam. Tapi dilarang saja menurut saya tidak bisa. Artinya pemerintah harus membuat peraturan yang juga konsekuen. Tidak hanya melarang tapi juga memberikan solusi. Ya, pemerintah daerah itu sudah menganggarkan seharusnya itu lingkungannya itu harus ditanam pohon yang besar. Seperti mahoni, suren, basiah. Itu ya sudah dikasih dengan pemerintah. Tapi kenapa ternyata hasilnya itu tidak ada. Ya, saya juga menanam itu tapi kenyataan tidak ada. Tidak ada itu kenapa saya tidak tahu. Ngantasan ini pemerintah dereng nyukani surat resmi napa ngurangi menanam penanam napa nggih tumrap petani niku sing kinten-kinten nggih ngurangi napa nggih ngiringi longsoran napa-napa niku kan nanemi pohon-pohon napa-napa nggih pancen dereng. Kaitan dengan konservasi, sebetulnya pemerintah desa, pemerintah daerah juga sudah mulai menggalakkan itu, tetapi memang upaya ini kalau tidak dibarengi dengan pembiayaan juga cukup sulit. Dana alokasi cukai untuk konservasi juga relatif kecil. Cuman konservasi saat ini yang sudah dilakukan memang agak bertolak belakang dengan apa yang terjadi fakta di lapangan. Berkaitan dengan tingkat kepemilikan tanah, khususnya di daerah Kecamatan Tretep ini, tingkat kepemilikan tanah itu hanya sekitar 45%. Dan yang 55% adalah petani penggarap. Ini yang menjadi agak sulit juga, karena satu sisi memang itu penting, tapi di sisi lain berkaitan dengan permasalahan perut ekonomi, ini yang agak menjadi sulit. Pola-pola ini pemerintah Desa Sampurjo, Kecamatan Tretep bersama dengan Perhutani ketika itu 2008 juga sudah mulai mereboisasi kembali hutan, karena desa kami langsung berbatasan dengan hutan, dan waktu itu tanggapan pemerintah cukup baik, hanya tanggapan, cuman fakta di lapangan ternyata hanya di depan, bantuan bibit juga tidak terlalu banyak di Perhutani, sampai dengan maintenance juga tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kebakaran hutan sering terjadi. Siapa yang bertanggung jawab? Fakta di lapangan bahwa jenis kayu di seputar Dieng bagus untuk dijadikan arang. Lagi-lagi, kalau ada masyarakat yang sengaja membakar kayu-kayu di hutan, pasti penyebabnya tidak jauh dari urusan perut. Dan yang tidak kalah mirisnya, sering terjadi bencana tanah longsor yang diakibatkan rendahnya kesadaran petani tentang pentingnya tanaman konservasi berakar kuat di tanah-tanah gembur garapan mereka. Di jalan inilah jadi longsor dan mengakibatkan putusnya jalur akses antara Wonosobo, Dieng dan Batur, sehingga perjalanan dari Wonosobo ke Batur diarahkan melalui Banjarnegara. Dan setelah terjadi longsor dibangun oleh pemerintah, baru bisa menyambungkan akses antara Wonosobo dan Batur. Berbagai pihak telah berupaya bagaimana kawasan ini bisa tertutup oleh vegetasi, namun karena komoditas yang diusahakan oleh masyarakat ini memang sangat berlawanan, di mana komoditas utamanya adalah kentang. Apapun namanya, kalau tanaman berumbi harus membutuhkan penyinaran 100%, jadi tanpa ada naungan. Sehingga upaya yang kami lakukan adalah upaya-upaya mencoba mencari komoditas-komoditas selain tanaman kentang yang memungkinkan untuk bisa ditanam di kawasan ini, namun akrab terhadap lingkungan.
Disinilah dibutuhkan kearifan dari pimpinan daerah setempat. Bagaimana agar program konservasi tercapai tetapi tidak mengorbankan mata pencaharian masyarakat setempat. Dan yang terpenting adalah pelestarian alam untuk generasi mendatang yang lebih baik. Upaya untuk tim kerja pemulihan Dieng ini dibantu oleh lembaga-lembaga donor maupun penggiat-penggiat lingkungan yang dimotori oleh Pak Emil Salim, sehingga kita sudah mendapatkan satu konsep yang utuh, terutama di 14 desa kelurahan di wilayah Kecamatan Kejajar, di mana wilayah ini merupakan wilayah tertinggi. Hasilnya adalah kesadaran masyarakat untuk masing-masing pemerintahan desa dan tokoh desa mulai membuat peraturan-peraturan desa. Dan upaya-upaya ini terus kita kembangkan agar supaya justru dari kegiatan masyarakat yang ikut bertanggung jawab melestarikan lingkungan, tetapi dalam kapasitas mereka mengukur secara baik kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Sehingga ada konsep bottom up maupun top down. Bottom up, top down yang bisa ketemu di dalam satu konsep utuh, tidak ada lagi nantinya versus kepentingan lingkungan dan ekonomi. Pola-pola itu sebetulnya terwujud dengan pola terasering, juga beberapa sudah, cuman biaya proses terasering juga tidak murah. Dan satu sisi di lembaga Asosiasi Petani Tembakau sendiri bekerja sama dengan PT Saprotan Utama juga sudah menggalakkan pola konservasi, tapi konservasi tidak dalam rangka menyisipkan tanaman, konservasi tanah tetap ditanami tembakau tapi dengan gulutan-gulutan tinggi, yang mana di situ mengurangi erosi tanah di daerah lahan pertembakauan. Dan di beberapa lahan itu sudah memulai, cuman yang jadi permasalahan kembali ke awal tadi bahwa pembiayaan yang menjadi permasalahan utama. Di dalam kurun 5 tahun terakhir ini kita sudah mendapatkan satu usaha dari mendapatkan hasil dari upaya dan ikhtiar maksimum mencari jenis-jenis diversifikasi usaha di lain kentang maupun tembakau. Harapan saya masyarakat tetap masih menanam tembakau, cuman kaitan dengan konservasi harus bersama-sama kita menyadari, bersama-sama kita lakukan demi nanti masa depan anak cucu kita. Karena bagaimanapun juga konsentrasi di pertanian menjadi konsentrasi yang utama, tapi alangkah lebih baiknya apabila pemerintah itu bekerja secara penuh, tidak sepatah-sepatah. Bisa dengan tanaman kopi, bisa dengan tanaman bunga, bisa dengan tanaman rumput untuk peternakan, baik sapi maupun domba, maupun juga tanaman-tanaman yang memiliki akar yang sangat kuat ke dalam, tetapi menghasilkan hasil ekonomi yang cukup produktif. Selain kita memiliki tanaman yang sangat khas Dieng, yakni karika, yang bisa ditanam dengan buahan yang cukup bagus di atas 1.300 meter di atas permukaan laut. Permasalahan yang terjadi saat ini, kenapa mereka juga tidak gampang untuk diajak seperti itu, karena seumpama di sela-sela itu ataupun di sela-sela tanaman tembakau atau malah justru lebih frontal lagi mengganti tanaman tembakau, ini yang jadi masalah adalah oke, bibit disediakan oleh pemerintah, tapi sampai dengan maintenance akhir sampai pemasaran juga blank, ini dibiarkan bebas lepas. Jadi ini menjadi satu alternatif yang masyarakat ke depan, dan yang sesungguhnya mereka sudah tidak perlu lagi khawatir bagaimana ayoman itu menghalangi proses produksi ekonomi masyarakat itu sendiri. Masalah ini memang jadi masalah pelik karena tidak bisa bekerja secara utuh. Dari mulai proses penyadaran, pembinaan, realisasi sampai nanti pasca panen ini yang tidak bisa tertangani dengan baik oleh pemerintah.
Pemerintah Desa Campurjo bekerja sama dengan LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, juga sudah bekerja sama kaitan dengan masalah hutan. Sampai saat ini di daerah hutan juga sudah ditanami tanaman-tanaman keras. Tapi memang kalau di lahan-lahan penduduk ini yang masih belum bisa kita push lebih dalam, lebih jauh lagi berkaitan dengan berbagai macam permasalahan yang mungkin tidak bisa hanya pemerintah desa saja yang bisa mengurai permasalahan tersebut. Nah, ini perlu adanya kerjasama antara semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh lapisan stakeholder khususnya masyarakat pertembakuan dalam rangka konservasi lahan. Pembukaan lahan baru untuk real estate, pengalihan fungsi dari kawasan hijau menjadi villa atau hotel-hotel, selain merusak lingkungan, juga sering menimbulkan bencana alam, banjir, dan tanah longsor. Banyak yang keliru menganggap bahwa pembangunan itu adalah hanya ekonomi. Jadi ongkos sosial kadang-kadang dilupakan. Nah, itu sebenarnya yang terjadi dengan banyak pembangunan villa yang kayaknya ini akan menghasilkan wisata. Tentu saja itu akan menguntungkan di satu sisi, tapi sebenarnya merugikan dari sisi lingkungan ya. Dan ongkos lingkungan itu tidak pernah dihitung oleh pemerintah maupun oleh pengembang dengan baik ya. Memang ada AMDAL dan semacam, tapi itu tidak pernah jalan dengan baik. Jadi pembangunan perumahan, villa di daerah jalur hijau itu harusnya dilarang dan betul-betul dilarang. Tapi selama ini itu terjadi karena sebenarnya pemerintah sendiri sangat menikmati dari sisi pendapatan ya. Jadi pemerintah menikmati dari sisi pajak gitu. Ada pendapatan di situ yang masuk memang, tapi sebenarnya itu adalah pendapatan jangka pendek. Jangka panjang sangat merugikan untuk masyarakat sendiri. Seperti tadi terjadinya apa yang kita lihat sekarang ya. Kalau banjir, hujan banjir, kalau kemarau kekeringan itu hampir terjadi di banyak tempat, dan itu saya kira dampak yang langsung dari itu. Nah, ongkos kekeringan itu tidak pernah diperhitungkan di dalam kita membangun. Jadi pembangunan yang keliru, pembangunan yang hanya melihat dari pendapatan ekonomi sesaat, tapi melupakan aspek sosial, aspek lingkungan dan segala macam. Saya kira itu problem utamanya, dan itu terjadi di banyak tempat. Dieng, selain mempunyai cerita legenda rambut gimbalnya, udaranya yang sejuk juga kaya dengan keindahan alamnya. Salah satu objek wisata andalannya adalah Kawah Sikidang dan Telaga Warna. Tapi kini gersang, gundul. Kemana kecantikanmu yang dulu? Barangkali semua itu terjadi karena ekosistemnya yang rusak. Memang ada perubahan ekosistem di lingkungannya ya, terutama dari sisi pertanian ya. Jadi pemakaian pupuk, kemudian endapan yang sedimentasi yang terlalu banyak. Kalau kita pakai untuk pertanian itu kan air itu akan lebih banyak masuk ke danau dan sebagainya, sehingga terjadi pendangkalan dan sebagainya. Jadi itu harus diakui memang sebagian problem dari lingkungan yang akhirnya merusak potensi wisata sendiri. Sebenarnya itu yang juga jarang diperhitungkan. Lagi-lagi, ulah manusia. Pohon-pohon bakau banyak ditebang. Selain lokasinya, kadang alih fungsi jadi kios makanan. Konon, kayu bakau sangat bagus sebagai bahan arang. Dan akibatnya, abrasi tidak bisa dihindari lagi. Ekosistem hutan bakau itu sebenarnya atau mangrove itu sebenarnya sangat unik, dan Indonesia punya mungkin sekitar 5 juta hektar hutan bakau ya. Dan selama ini terancam, sebagian besar terancam, dan di Jawa itu menurut saya sudah hampir habis itu di pantai, terutama pantai utara Jawa, karena perubahan alih fungsi. Bagi laut sebenarnya hutan bakau memfilter polusi daratan yang masuk ke laut sehingga terumbu karang lestari. Sementara itu dari sisi daratan hutan bakau sebenarnya membantu daratan
melindungi daratan dari gempuran air laut. Salah satunya adalah abrasi. Dan dalam banyak kasus seperti kita lihat sebenarnya di daerah Aceh waktu tsunami ya, hutan bakau terbukti sebenarnya melindungi masyarakat dari serangan tsunami. Walaupun kalau tsunami-nya terlalu besar juga nggak bisa, tapi itu paling tidak mengurangi itu. Artinya kalau tidak ada tsunami, artinya cuma gempuran ombak yang kecil dan semacam, sudah terbukti bahwa hutan bakau itu melindungi daratan sehingga mengurangi abrasi, pencaplokan tergerusnya daratan oleh air laut yang terus menerus ya. Di beberapa tempat saya kira ini sudah kelihatan kerugiannya buat masyarakat ya. Alam tak hijau lagi, bukit tak asri lagi, jalur hijau berubah real estate dan hotel. Tanah perbukitan mulai gembur, hutan terbakar tiap tahunnya, air tak jernih lagi, pantai pun mulai dangkal. Jangan biarkan kerusakan lingkungan hidup ini terus terjadi. Kembalikan kepada fungsinya. Hijaukan kembali untuk generasi mendatang yang lebih baik. Insya Allah saya kena peseluruhan petani sedaya niku sing napa-napi pesuluhan saking pemerintahan nggih saged niku sedaya niku nek mboten nggih mboten saged. Atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Wonosobo, kami minta baik perhutani maupun pemerintah pusat dari berbagai kementerian, baik Kementerian PU yang kaitan dengan DAS, baik Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian Pertanian dan Kehutanan harus masuk di dalam link up yang sudah kita siapkan, yakni berupa konsep program penyelamatan dieng yang saya kira sudah sangat utuh sampai ke rigid pada tingkatan-tingkatan desa. Jadi masyarakat ke depan justru sekarang sudah mulai merasakan betapa mahalnya air, betapa mahalnya lingkungan, sehingga jangan sampai ke depan terjadi penggurunan wilayah pegunungan Dieng dan sekitarnya.